Teman-teman, kalau kita melihat tabel yang ada di depan layar, teman-teman bisa melihat ya. Di situ ada kolom dan baris. Kolomnya berupa nama, nilai, dan keterangan. Nah, kalau kita melihat sebuah contoh soal jika standar kelulusan adalah yang nilainya minimal 7. Tahukah Anda siapa yang tidak lulus? Iya, jika nilainya minimal 7, berarti kan di situ terlihat ada Rini, Agus, sama Intan. Kalau 7 bagaimana? Karena kita di minimal 7, berarti 7 kan masuk. Berarti dia termasuk lulus. Apabila data yang terlihat di layar itu ratusan, bahkan ribuan, apakah bisa nanti kita melihat satu-satu? Nah, itu nanti akan jadi suatu kendala tersendiri ya. Makanya di sini kita akan masuk ke fungsi logika. Di mana fungsi logika adalah model pengambilan keputusan tunggal dan majemuk dengan mendasarkan pada suatu kondisi logik suatu data. Kalau kita melihat di dalam flowchartnya itu bisa dilihat ya, mulai kita input data, kemudian kita masukkan kondisi, apabila benar, kemudian disebutkan statementnya, apabila salah, itu statement lain, selesai sampai fungsi atau logika yang diminta itu sesuai dengan soal yang diharapkan. Nah, bentuk umum fungsi itu adalah if. Nanti seperti yang kemarin kita sampaikan ya, kita bahas bahwasanya kalau di Excel pertama kali yang dilakukan itu adalah menuliskan sama dengan if kurung buka, itu nanti ada logical test. Nah, di logical test ini nanti itu adalah berupa nilai data yang diuji kebenarannya dengan operator kondisi. Ini ya logical test. Nah, titik koma di sini nanti dilihat di masing-masing Excel teman-teman ya. Ada yang titik koma, ada yang koma. Nanti disesuaikan pembedanya atau pemisahnya. Kemudian ada value if true, itu nilai yang dimasukkan kondisi benar. Kemudian value if false, nilai kondisi salah. Baik, kita langsung ke praktek. Di sini kita akan mulai ke praktek. Contoh ya. Nah, di sini ada sebuah soal, ini ada perubahan. Di sini ada KP, kemudian di sini ada AK, kemudian di sini ada GR. Nah, kita di sini ada 7 data saja dulu ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan data yang lain. Baik, di sini soalnya adalah jika nama diisi berdasarkan kode barang di sini ya. Jika KP maka kopling, jika AK maka aki, jika GR maka gear. Nah, ini adalah daftar penjualan barang di bengkel Anugrah. Kalau kita melihat atau kita menuliskan satu-satu, itu kan akan memakan banyak waktu. Iya kan? KP kita melihat di sini, KP kopling ketik, kemudian AK kita aki, GR gear gitu. Nah, itu nanti kan kalau 7 data mungkin cepat, tapi kalau mungkin sampai puluhan bahkan ratusan data, bisa jadi ribuan data untuk bengkel yang sudah punya nama akan memakan banyak waktu. Nah, untuk memudahkannya, kita menggunakan rumus if seperti yang tadi disebutkan di sini ya. Nah, logikanya di sini mulai data input kondisinya benar atau salah. Kalau benar berarti statementnya, salah statement lain, kemudian selesai. Kalau di bentuk umumnya, jika logika tes, value if true, value if false. Nah, kita membacanya seperti ini teman-teman. Sama dengan if, jika, nah jangan lupa kurung buka, kita baca dari sini. Jika KP dari mana? Dari kode barang ya. Jika kita masuk logika tesnya dulu. Jika kode barang sama dengan KP, nah maka
Nah, punya saya di sini koma ya. Di sini koma. Bisa jadi tempat teman-teman titik koma. Kemudian, jika karakter itu harus diawali dengan petik. Jika numerik, dia tidak usah pakai petik. Logika tesnya kan di sini ya. Jika KP maka kopling. Jika KP ini di mana sih? KP adalah di kode barang. Berarti di kode barang baris pertama kita klik disebutkan dulu jika kode barangnya di sini adalah KP. Maka KP itu apa? Kopling. Kopling. Seperti ini. Ini kondisi benar ya. Ini menyebutkan ke apa namanya untuk logikanya dulu. Nama diisi berdasarkan kode barang. Berarti di sini fokus teman-teman. Jika KP maka kopling. Jika kode barangnya di baris pertama, sel pertama diklik sama dengan KP, kita sebutkan sesuai dengan soal ya. Maka di sini kan koma. Kopling dari mana? Dari kondisi benar. Masih ada nih, yaitu di AK sama GR. Maka kita buatkan statement yang lain. Selain itu, nah ini kan masuk value if false. Tapi kita belum masuk ke value if false. Berarti kita masih ada AK sama AKI, maka kita buat lagi if. Jika kurung buka, kode barangnya adalah AK, jangan lupa petik ya, AK, maka, nah ini kondisinya, AK itu apa? AKI. AKI. Oke. Selain itu, ini kan berarti kita langsung menyebut ke yang terakhir ya, kondisi jika salah. KP kopling, AK aki, GR gear. Nah di GR ini nggak usah disebutkan atau dibuat statementnya atau logika tesnya di if, tapi langsung kita sebutkan saja dia adalah gear, seperti itu. Petik gear. Nah kemudian kurung tutup, jangan lupa kurung tutup 2 kali sampai warna belakangnya berubah jadi hitam ya. Itu sebagai penanda ini kurungnya sudah berhenti. Enter. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal di drag drop ke bawah. Ini sampai berubah tadi jadi warna hitam, drag ke bawah. Nah, kita cek KP kopling, AK aki, GR gear, AK aki, GR gear, KP kopling. Nah, ada sesuai. Kemudian masuk ke harga. Nah, harga dicari berdasarkan nama barang. Berarti kita fokus di nama ya. Nama barang di sini sama dengan if kurung buka jika. Nah, namanya ini adalah kopling, maka harganya ini 85.000. Selain itu sama ya kayak tadi. Nah, karena kita udah menyebutkan logika yang pertama, berarti kan masih ada lagi nih aki sama gear. Selain itu berarti kita buat if lagi. Jika nama kode barangnya adalah aki, di sini petik jangan lupa aki, maka dia di 250.000. Selain itu kita langsung sebutkan aja yang ketiga, tidak perlu pakai if, langsung 165.000 kurung tutup 2 kali, enter. Nah di sini ini konsepnya hampir sama dengan yang pertama. Nah kata kunci yang perlu teman-teman pahami, setiap kali mau menyebutkan angkanya atau logikanya itu harus di baris pertama ya, di baris pertama di sel pertama. Oke, sudah terbuat. Nah, kemudian selanjutnya untuk ini status, potongan, dan bayar. Silakan nanti teman-teman kerjakan sampai selesai. Kemudian dibuat untuk jumlah ya. Nanti yang ada angkanya. Jumlah rumusnya apa kemarin?
Ya, betul. Jumlah itu menggunakan sum. Sama dengan sum. Kurung buka, langsung di-drag. Kurung tutup, enter. Rata-rata, iya betul, average. Kurung tutup, enter. Terbesar, ya, max. Kurung buka. Kemudian terkecil, ya betul, min. Ya, seperti ini. Untuk status, potongan, bayar, silakan nanti teman-teman kerjakan. Kemudian dikumpul. Apabila ada kendala, bisa nanti ditanyakan di grup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.